sekali Bapak membuatkan video kembali. Yang minggu kemarin memang sengaja Bapak berkolaborasi dengan video miliknya orang lain. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menerangkan materi yang sama, yaitu tentang pertidaksamaan rasional ya. Namun Bapak kali ini akan mencoba pelan-pelan dari dasarnya, dari poin-poin yang harus kalian mengerti. Jadi pertidaksamaan rasional ini materi paling akhir di bab pertama. Oke, ini mengkolaborasikan beberapa materi SMP, yaitu akar persamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan. Nah, sebelum masuk di materi, perlu Bapak terangkan terlebih dahulu ya. Untuk pertidaksamaan rasional, kita tahu bahwa yang namanya pertidaksamaan itu pasti ada tanda apa? Begini ya kan? Lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan. Tentu saja kalian familiar dengan tanda-tanda seperti ini ya. Ini bukti bahwa ini pasti pertidaksamaan. Oke? Nah, sekarang kita akan menerangkan lebih jauh tentang pertidaksamaan rasional. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Untuk pertidaksamaan rasional bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalian masih ingat persamaan ya? Persamaan biasa, persamaan linear gitu ya. Kalau persamaan linear kan seperti ini ya, 2x ya, sama dengan 4 ya. Seperti ini namanya persamaan. Lalu kemudian x-nya berapa gitu kan ya, langsung x-nya berarti 4 dibagi dengan 2 ya kan, 4 dibagi dengan 2, yaitu x-nya sama dengan 2 besar. Ini persamaan. Kalau pertidaksamaan hanya tinggal ganti aja. Nah, ini diganti, bisa seperti ini. Oke, kurang jelas ya. Bisa kurang dari, 2x kurang dari, bisa lebih dari, gitu ya. Bisa juga kurang dari sama dengan, ya. Bisa juga lebih dari sama dengan, seperti ini. Ini namanya pertidaksamaan. Nah, bagaimana bentuk pertidaksamaan rasional? Nah, pertidaksamaan rasional ini biasanya gampang banget ya. Sebenarnya pertidaksamaan rasional itu gini, ada faktor pembilang dan juga ada faktor penyebut. Nah, seperti ini. Misalnya ditambahin ya. Nah, kayak gini. Ini misalnya kayak 2 gitu kan. Ah, ini. Misalnya ini apa ya? 0 gitu kan. Nah, ini namanya ada faktor pembilang, ada faktor penyebut. Ini sudah namanya pertidaksamaan rasional. Nah, kalau tadi yang cuma seperti ini saja, ini namanya pertidaksamaan biasa. Bukan rasional. Rasional itu ada ya, ada penyebutnya juga ada pembilang. Nah, nanti kita juga akan mempelajari pertidaksamaan irasional. Sudah bisa membedakan ya, mana pertidaksamaan rasional, mana pertidaksamaan biasa. Apa itu pertidaksamaan? Pasti dong di sini ada tanda seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk umum ya. Di sini ada pembilang, ada penyebut. Ingat ya, kalau ada garis seperti ini, yang atas adalah penyebut. Pembilang ya. Biasanya Bapak lambangkan dengan huruf D, FDX atau FX ya. Oke, ini pembilangnya. Terus yang bawah adalah penyebutnya. Terus biasanya tadi apa? Sini ada tanda, karena ini pertidaksamaan, ya kan? Ada tanda seperti ini mungkin, ada tanda seperti ini, ya kan? Terus ada juga tanda seperti ini, ada juga tanda seperti ini mungkin, gitu kan? Pilih salah satu. Di soal itu ada yang seperti ini, lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Ini pun ini memberikan arti yang berbeda-beda. Oke. Di sini bilangan bisa 0, bisa juga angka 3, oke? Bisa juga angka 4, bisa juga angka yang pentingnya angka gitu kan. Nah, paling dasar Bapak akan berikan bentuk umum ya, bentuk umum ini paling dasar Bapak akan berikan ini ya. Ini bisa ini nanti ya, bisa ini. Oke, saya berikan tanda seperti ini, bisa ini, bisa juga seperti ini, bisa juga nanti seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, paling dasar Bapak akan berikan di sini 0.
Nanti di sini yang level 2 nya nanti di sini saya berikan angka selain 0 gitu ya. Oke. Ini bentuk umum. Jadi yang sini adalah pembilang ya. Yang bawah adalah penyebut gitu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini ada syaratnya. Yang pertama yang harus kalian pahami syaratnya. Coba kita lihat penyebut ya. 0 dibagi 2. Pembilangnya berapa? 0. Benar nggak? Penyebutnya berapa? 2. 0 bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bukan 1 ya. Berapa? 0. Tapi kalau dibalik 2 dibagi 0. Bisa tidak? Pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya berapa? 0. Bisa nggak 2 bagi 0? Tidak bisa. Atau tidak terdefinisikan. Tidak bisa. Tidak terdefinisikan. Jadi syaratnya apa? Syaratnya yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau saya ganti misalnya 2 dibagi X plus 1 ya. Ini. Berarti yang bagian bawah kan syaratnya tidak boleh 0 ya. Jadi X nya tidak boleh diisi berapa? Coba X nya tidak boleh diisi berapa? Ini main aja misalnya biar gampang. Berarti X nya tidak boleh diisi berapa? X nya tidak boleh diisi 1. Kenapa? Kalau X nya diisi 1 diganti dengan X sama dengan 1, saya isikan sini kembali. Oke, X nya saya isikan 1. Saya isikan 1 di sini. 1 kurang 1 berapa? 0. Jadi 2 dibagi 1 dikurangi 1 ya kan? 2 dibagi 1 kurang 1. Berapa nilainya? 2 dibagi ini tidak terdefinisikan. Jadi X-nya tidak boleh 1. Gitu. Jadi ini tergantung ya. Jadi ini tergantung apa soalnya. Misal coba saya ganti X ini 2 kayak gini. Berarti yang bawah tidak boleh berapa? Coba kalian pikirkan. Yang bawah tidak boleh berapa? Yang bawah tidak boleh berapa? Benar sekali. Yang bawah tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Kalau 2 kita masukkan ke sini coba. 2 dibagi dengan 2. X-nya kita ganti dengan angka 2. Hasilnya 2 kurangi 2. Hasilnya 2. Nah, makanya yang bawah penyebutnya ini tidak boleh membuat bilangan sama dengan 0. Ya, yang bawah X-nya ini tidak boleh membuat bilangan tidak sama dengan nanti 0. Jadi kalau diisikan angka 2 nggak boleh sama dengan angka 2. Berarti selain angka 2, ya nggak? Kalau selain angka 2 berarti kita berikan di sini kita ganti dengan tidak sama dengan 2. Gitu ya. Tidak sama dengan 2. Berapa angka berapa? Ya tidak boleh tidak sama dengan 2 kan banyak. 1 boleh 4 boleh ya. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berapa X-nya? Ya bisa 4. Ya, coba kita masukkan 4 di sini. Seret. Ya, kita masukkan 4 di sini. Seret. Coba kita ganti di sini. Nah, 4 kurangi 2 berapa? 2. Oke. 2 bagi 2 1. Ada nilainya sekarang ya enggak? Ingat ya, penyebut tidak boleh membuat bilangan yang nanti hasilnya 0. Ingat ya, penyebut tidak boleh. Jika itu penyebut itu mungkin nanti ada variabel X, nanti X-nya di sini tidak boleh diisikan angka yang membuat penyebut itu sama dengan 0. Catatan. Paham ya? Jadi di sini penyebutnya di sini, penyebutnya di bawah ini ya, tidak boleh membuat suatu bilangan yang hasilnya 0. Nah, syarat yang pertama itu kira-kira. Nah, maka dituliskan di sini berapapun nilai GX ya, yang penyebut ini ya, GX
Gx itu tidak boleh sama dengan 0, atau Gx ini, atau ini jika Gx itu membuat sebuah persamaan ya, misalnya X min 1 kalau seperti ini. X ini tidak boleh diisikan bilangan yang membuat sama dengan 0. Tidak boleh diisikan dengan angka 1. Jadi selain itu, maka di sini haruslah tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. X tidak boleh sama dengan penyebut, tidak boleh sama dengan contoh sekarang. Langsung aja contoh level 1, nanti kita contohkan level 2 dan seterusnya. Oke, Bapak punya contoh di sini dari LKS tahun kemarin. Kalau misalnya 2x min 6 dibagi dengan x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari 0, ini 0 ya, masih 0. Oke, kita selesaikan coba. Penyelesaian pertama, langkah pertama, selesaikan dulu yang apa? Pembilang atau penyebut, terserah ya, mau pembilang mau penyebut terserah. Yang penting kita gunakan syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah tadi Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Terus yang syarat yang kedua, Fx tadi apa nih? Pembilang. Boleh, kalau pembilang itu boleh sama dengan 0. Boleh. Jadi nilai X ini diisikan, kalau entah nanti hasilnya 0 boleh. Contoh ya, X ini kita isikan biar hasilnya 0 berapa? Angka 3 kan? Ya, 2 kalikan 3 berapa? 6. 6 kurang 6? 0. Boleh nggak? Boleh, karena pembilang. Yang tidak boleh adalah nanti diisikan agar supaya penyebut ini jangan sampai 0 gitu ya. Maka di sini Gx, selalu ingat Gx itu penyebut, Fx itu adalah pembilang, ingat ya. Kalau sekarang nanti kedepannya Bapak akan bilang Gx, Fx gitu aja ya. Gx berarti penyebut, Fx berarti pembilang gitu ya. Oke. Sekarang kita gunakan aturan pertama dulu ya. Kita gunakan syarat yang pertama dulu. Gx tidak boleh sama dengan 0. Misalkan Gx tidak boleh sama dengan 0, berarti kita ambil persamaannya Gx. Gx tidak boleh sama dengan 0. Gx tidak boleh sama dengan, siapa tuh yang menjadi Gx? Yang menjadi Gx itu ini. Ini yang menjadi Gx. Ini Gx. Sorry, tulisannya jelek ya. Gx itu ini. Nah, yang ini Fx, yang atas Fx. Jadi langsung kita ambil aja ini, kita comot ke sini, gitu ya. Jadi x kuadrat min 6x plus 5 tidak boleh sama dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan akar persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya, gampang mencari akar, ingat ya. Mencari akar secara praktis ya. Ini caranya Pak Iwan, perhatikan. Mencari akar seperti ini. Nih, kita cari akar seperti ini. Caranya gampang ya. Ini bilangan yang bisa diangkat. Oke? Jangan pakai rumus ABC. Ini bilangan yang bisa diangkat. Caranya gini, kita cari seperti ini ya. Cari solusi taktis mencari akar. Oke, X1 dan X2. Nah, gini caranya. Kita buat tabel. Oke. Sekarang kita definisikan ini. Nah, ini sebagai A. Ini angka A-nya 1 ya, ini sebagai B. Angka 6 min negatif 6 itu sebagai B. Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6. Terus C-nya sama dengan 5. Seperti ini. Kita tuliskan di sini, A-nya sama dengan 1, di sini depannya X kuadrat itu A. Depannya X, di sini adalah B. B-nya yaitu negatif 6. Terus kemudian C-nya berapa? C-nya 5. Nah, cari dua bilangan di sini. Ingat ya. Jadi cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya, cari dua bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah A kalikan dengan C. A kalikan dengan C. Gitu. Oke.
Namun kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B. Itu saya tulis lagi di bawah. Cari dua bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah A kalikan C. Oke, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Itu. Oke, coba yuk kita kerjain dulu. Kita kerjain pelan-pelan ya. Kita kerjain pelan-pelan aja di sini. Coba cari dua bilangan. Coba dua bilangan ya. Hasilnya kalau dikalikan itu sama dengan A kalikan C. A kalikan C. Coba kita kerjakan A kalikan C. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 5. Jadi cari dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 5. Oke. Namun kalau ditambahkan hasilnya adalah B. Berapa nilai B? Negatif 6. Bilangan berapa itu? Kita coba. Kalau dikalikan hasilnya angka 5. Kalau ditambahkan hasilnya angka 6. Bilangan berapa itu? Min 6 ya, angka 6. Dikalikan hasilnya 5, ditambahkan hasilnya adalah negatif 6. Coba kita cari. Kita isikan coba 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Ya kan? Di sini hasilnya harus min. Berarti kita berikan tanda ya di sini. Biar dikalikan sama dengan 5. Ya. Biar dikalikan sama dengan 5 ya benar ya. Dikalikan sama dengan 5, tapi kalau jumlahkan negatif 6. 2 kali 3 ya enggak dong ya. Coba kali 5 ya. 2 3 enggak, boleh enggak. 2 kali 3 6 ya enggak. Enggak bisa ini. Kita cari lagi. Coba 1 dan 5. 1 kali 5 5. Namun 1 tambah 5 ketemu berapa ini? 1 tambah 5 tapi ini hasilnya harus min negatif. Berapa nih yang kira-kira? Seperti ini ya. Coba seperti ini. Coba min 1 kalikan min 5 hasilnya plus 5. Tapi kalau min 1 min 5 hasilnya min 6. Oh berarti ini hasilnya. Ya, berarti hasilnya ini. Berarti ini kita isikan di sini x1 ya. Atau x min 1 sini langsung isikan x min 5. Oke, seperti ini. Ingat, cari dua bilangan kalau dikalikan itu hasilnya A kalikan C. Hasilnya ini kalikan ini hasilnya 1 kalikan 5 yaitu 5. Tapi kalau ditambahkan hasilnya yang tengah seperti ini di sini. Hasilnya adalah negatif 6. Kalau cari dua bilangan dikalikan adalah hasil dari 1 kalikan 5 yaitu 5. Tapi kalau ditambahkan adalah hasilnya adalah bilangan yang di tengah ini yaitu negatif 6. Begitu kira-kira. Nah, dua bilangan itu berapa? Coba cek yuk. Min 1 kalikan min 5. Min 1 kalikan min 5 berapa? Plus 5. Benar. Min 1 min 5 berapa kalau ditambahkan? Sama dengan min 6. Benar tidak? Seperti ini. Cara praktisnya ya. Kita ulang lagi. Besok matrikulasi untuk persamaan akar kuadrat. Jadi kalau kelas yang kemarin ini mengalami kita karena SMP-nya belum diulang lagi. Oke. Solusi dari Pak Iwan ya. Coba hapus yang sini. Oke, udah bisa ya solusi tadi. Hapus solusi akar. Nah, kalau sudah di sini ada x min 1, x kita kerjakan satu-satu. Ini menjadi x min 1 harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi persamaan pertama x1 tidak boleh sama dengan tidak luas min 1 ke sana tidak boleh sama dengan 1. Nah, ya, boleh sama dengan 1. Boleh diharam punya. Terus yang kedua, di sini ini x min 5 tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 5. Di x1 sama dengan tidak boleh sama dengan 1, x2 tidak boleh sama dengan 5. Nanti kalau dimasukkan, kalau ini dimasukkan nanti pasti 0 penyebutnya. Jadi harus tidak boleh sama dengan 1 dan tidak boleh sama dengan 5. Itu syarat pertama. Baru syarat pertama yang atas saja. Belum syarat yang kedua. Oke, yang syarat kedua sekarang. Syarat pertama sudah tercampur. Ini syarat pertama. Syarat
syarat pertama. Oke, kita masuk syarat kedua. Oke, syarat kedua ini syarat kedua. Oke, yang pembilangnya itu boleh sama dengan 0. Ditulis fx ya, kurang jelas. Fx itu boleh sama dengan 0. Kita tuliskan mana pembilangnya ini, yaitu 2x min 6. Jadi 2x min 6 boleh sama dengan 0. Lalu ini kita oke ya, ini karena ini ada tanda kurang dari, kita ikutin aja. Oke. Boleh sama dengan 0 gitu. Berarti ini kita tukar ya, 2x gitu, atau sama dengan boleh. Ini ya, nanti kita ikutin tandanya aja. Boleh sama dengan tidak luas, jadi 6 ya kan, berarti x nya ketemu 6 bagi 2, berarti boleh sama dengan 3. Jadi kita punya angka-angka yang harus kita lewati, x1, x2, dan x3. Nah ini angkanya yaitu 1. Kita lanjutkan. Ini kan tadi sudah kita temukan untuk syarat pertama, ketemu x1 dan x2. x1 nya 1, lalu x2 nya 5 ya. Terus untuk syarat yang kedua, pembilangnya boleh sama dengan 0 ya. Oke, kita tuliskan di sini, kita putuskan kembali, yaitu 2x kurang dari 6, x kurang dari 6 bagi 2. Boleh ini sama dengan 6 bagi 2, berarti x nya 3. Jadi ada 3 nilai yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, x tidak boleh sama dengan 1 tadi dari syarat yang pertama menyebut tidak boleh sama dengan 0 tadi ya. X2 tidak boleh sama dengan 5. Lalu yang terakhir adalah x3, yaitu angka 3. Langkah terakhir yaitu langkah selanjutnya adalah buat garis bilangan. Nah ini agak sulit, kalau kalian tidak paham benar ini agak sulit ya. Nanti yang pertama seperti nanti saya ajari cara yang bertumpuk ya. Oke, cara yang pertama untuk membuat garis bilangan ya, kita daftarkan dulu, kita buat garis seperti ini. Oke, lalu kita daftar dulu angka-angkanya. Ada angka berapa nih? Ada angka 1, angka 5, kemudian angka 3. Oke, kita urutkan dari mulai yang paling kiri. Kira-kira yang paling kiri yang mana? Angka yang paling kecil, angka 1. Angka 1 di sini. Oke, angka 1 di sini. Tuliskan di sini. Lalu kita di sini perhatikan, tidak boleh sama dengan 1, berarti garis bilangannya itu kita bolong. Ini artinya ini tidak boleh sama dengan 1. Ini ada artinya nih, bolong nih ya. Kemudian tengah-tengah angka 3. Angka 3 di sini ada tanda sama dengan tidak? Tidak juga. Berarti di sini yang tengah juga kita bolong. Ada maksudnya ya. Di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti di sini angka 3 seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya angka yang paling kanan, jelas yang paling besar, paling kanan urut ya, angka 1 di sini, angka 3 di sini. Yang paling kanan angka yang terbesar yaitu angka 5. Tidak boleh sama dengan 5 lagi. Ini berarti kita terus kita cari himpunan penyelesaiannya dengan tanda negatif positif seperti video yang kemarin ya. Cara yang pertama. Ini sebenarnya gampang caranya dengan cara pemisahan. Ya. Cara memberikan tanda ini positif negatif dengan pemisahan. Contoh, kita misalkan angka-angka di sini. Angka di sini kita lanjutkan aja ya. Angka yang kurang dari 1 angka berapa? Angka 0 ya. Angka berapa lagi? Angka negatif 1 dan selanjutnya ya kan. Angka yang sana setelah angka 5 angka 6. Tapi tidak boleh kita buat garis bilangan seperti ini ya. Nah, kita daftarkan saja angka 0 dan seterusnya. Kemudian kita ambil persamaan bagian pembilangnya, kita ambil 2x min 6. Oke. Nah, kurang dari 0 ini ya. Oke. Kemudian kita masukkan angka yang paling mudah. Kita masukkan angka boleh. Di sini ada angka 2 ya. Di sini ada angka 4. Boleh kita masukkan angka manapun, tapi yang termudah angka berapa? Kalau kita masukkan di sini, kita ganti variabel x biar nanti kita bisa temukan tandanya.
tanda negatif positif. Coba kita masukkan angka 0 saja yang paling mudah. Kita ganti X-nya dengan angka 0. Kita ganti X-nya dengan angka 0. Coba kita ganti. 2 kali X-nya kita ganti dengan angka 6 kurang dari 0. 2 kali 0? 0 saja. Min ini enggak, ini lalu kita abaikan saja ya. Ini kita abaikan, yang sini kita abaikan. Kita abaikan boleh. Kita abaikan boleh. Ini hanya kita mencari tandanya saja. Oh, berarti ketika saat kita masukkan angka 0 di kiri, angka 0 itu di kiri angka 1, di sini tandanya negatif. Di sini tandanya negatif, berarti di sini dimasukkan. Gitu. Cara yang pertama, oke. Cara yang kedua. Cara kedua lebih gampang, perhatikan tadi, oke. Ini kita misalkan 2x, kita tuliskan lagi 2x min 6 per x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari oke. Coba kalian lihat di sini, angka x di sini ada tanda positif negatif, positif ya. Angka di sini x kuadrat ini positif atau negatif, positif ya. Oke, kita bagi. Yang atas positif, yang bawah positif. Positif bagi positif, ketemunya apa? Positif. Oke, positif bagi positif ketemunya positif. Berarti kalau pakai cara seperti ini, berarti yang paling kanan pasti positif. Tadinya yang sini, karena ini pangkatnya itu genap, maka sini lanjut. Langsung berbeda tanda gitu aja, pasti berbeda tanda. Kalau nggak percaya kamu masukkan di sini, nanti hasilnya pasti positif. Oke. Lalu di sini, jadi ini kita hapus lagi ya, hapus lagi angka-angkanya. Nanti kita hapus lagi angka-angkanya. Misalnya kita bikin muat ya. Positif 5 sampai 3 di sini, 3 sampai 1 berubah tanda lagi. Di sini positif. Lalu ketemu di sini negatif. Sama kan? Positif, negatif, positif, negatif. Oke. Kenapa seperti ini? Karena di sini bentuknya akarnya, pangkatnya itu genap. Ini sudah dijelaskan di video kemarin ya oleh teman Bapak. Ada cara pertama, masukkan dengan pemisalan. Ambil angka 0, angka 0 itu di kiri angka 1 kita masukkan. Ketika dimasukkan angka 0, hasilnya negatif, ya kan? Kita masukkan angka negatif. Oke, cara yang pertama, positif, negatif, positif dari kiri kanan boleh. Nah, cara yang kedua, kita bagi aja di depannya angka X ada positif, di bawahnya positif. Berarti positif bagi positif ketemu positif. Jadi selalu, ini langsung selalu di bagian paling kanan ini. Tandanya kalau udah ketemu yang positif, bagian kanan positif. Kalau tandanya nanti ini di sini dibagi itu ketemu yang negatif, berarti paling kanan tandanya itu aja. Berarti ini khusus untuk yang paling kanan. Bisikan di sini nggak boleh, di sini. Hasil pembagian positif ini kita bisikan yang paling kanan. Ini mengikuti positif, negatif, negatif. Gitu ya kira-kira. Oke, sudah saya bikinkan caranya yang rumit dan cara yang lebih gampang ya. Lalu yang terakhir, langkah terakhir, langkah 4, cari himpunan penyelesaiannya. Oke, itu ya, cari himpunan penyelesaiannya. Kita minta, yang diminta apa? Yang diminta adalah kurang dari 0. Nih di soal yang diminta itu kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif atau positif? Negatif. Berarti yang diminta adalah daerah negatif. Berarti kita aset. Dan dari sini sampai sini. Jadi ada berapa himpunan penyelesaian? Ada 2, yaitu di sini dan di sini. Jadi ada 2 daerah penyelesaian. Himpunan penyelesaian pertama yaitu kan ini ya. X ke kiri, angka 1 ke kiri. Oke, di sini bolong berarti ini kurang dari, tidak boleh ada tanda sama dengan karena bolong. Oke, kurang dari 1. Oke, himpunan penyelesaian pertama. Karena ada 2 di sini, himpunan penyelesaian kedua di sini. Bilangan antara 3 sampai 5, antara 3 sampai 5. Oke, antara 3 sampai 5. Oke. Cara menuliskannya bagaimana? Gampang banget cara menuliskannya. X ditaruh di tengah.
lebih besar daripada 3. Di sini ada ini bolong, berarti ini tidak boleh diberikan tanda sama dengan. Terus kurang dari angka 5. Di sini juga bolong, berarti tidak boleh diberikan tanda sama. Ini cuma cukup seperti ini. Tutup. Oke, selesai. Ini contohnya seperti ini. Untuk solusi materi A, pertidaksamaan rasional. Ya. Kita bukan nanti materi B, yaitu pertidaksamaan irasional. Untuk minggu ini mungkin materi semuanya ya, tidak ada tugas-tugasnya. Mungkin setelah ini saya beri bapak berikan tugas, langsung kerjakan, dirampung, dikerjakan. Terus besok juga bapak akan berikan video. Minggu ini 2 kali video, kalian lihat, kalian kerjakan tugasnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan bahas materi B kita, yaitu pertidaksamaan irasional. Berbeda sedikit dari pertidaksamaan rasional yang seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk pertidaksamaan irasional ini bedanya di sini loh. Ada bentuk akar di sini, ya. Ada akar. Di sini bisa akarnya di sebelah ruas kiri, bisa akarnya di sebelah kiri, ruas kiri dan ruas kanan. Bisa juga akarnya di sebelah kanan saja, ruas kanan. Nah, ini fx dx ini tidak mesti ini pembilang penyebut, ini hanya pemisahan kita. Ini sebuah fungsi ya, fungsi. Berbeda dengan tadi, kalau fx tadi itu pas pada persamaan rasional tadi pasti pembilang, kalau ini hanya sebuah fungsi saja. Ini boleh diganti macam-macam, ya, boleh diganti g, jx, kx dan sebagainya. Oke, ini sebuah fungsi. Dan ini semua ada di pembilang semua karena nggak ada per ya, nggak ada penyebutnya. Oke, yang perlu kalian paham seperti ini. Nah, ini seperti tadi tandanya bisa berubah-ubah, bisa lebih dari, bisa lebih dari, bisa lebih dari. Bisa juga ini lebih dari sampulnya, bisa juga ini kurang dari, bisa juga ini kurang dari sama. Oke, lain-lain. Ya. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya seperti ini. Oke, bentuk umumnya. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan berbagai syarat. Syarat dari pertidaksamaan irasional. Tadi kan syarat pertidaksamaan irasional tadi. Yang syarat yang pertama, kita bahas syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Kamu tahu bahwa bilangan akar 4 berapa? 2. Oke, tapi kalau akar min 4 berapa? 2 kok. Coba 2 kali 2 enggak sama dengan min 4. Coba kalau min 2. Min 2 kok. Coba min 2 kalikan min 2 ketemu 4. Ini bisa kalian tarik kesimpulan apa? Jadi bilangan di dalam akar ini tidak boleh apa? Negatif. Bilangan di dalam akar tidak boleh negatif. Ingat syarat yang pertama. Syarat pertama, dari sini kita simpulkan bilangan di dalam akar tidak boleh negatif. Saya hapus ya. Ini dari sini kita simpulkan bilangan di dalam akar tidak boleh negatif. Atau bilangan atau variabel ya. Variabel pakai C ya. Variabel di dalam akar tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau saya tuliskan ini dx gitu ya, ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau saya tuliskan akar fx itu, ini sebuah fungsi juga tidak boleh sama dengan syarat ya. Oke, harus dipenuhi dulu. Terus untuk menyelesaikan soal ini syaratnya cuma ada satu sebenarnya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan prinsip-prinsip dan beberapa prinsip yang harus kita patuhi. Langsung ya, kita punya syaratnya ini, kita harus kita perhatikan. Syarat nomor 1. Oke.
Oke, kita langsung contohkan saja biar kalian tahu step by step untuk mengerjakan soal pertidaksamaan dua soal. Lebih soalnya. Oke. Dari soal ini, akar x plus 1 lebih besar dari akar 2x. Oke, terserah mau ini gx, mau yang ini jadi gx, ini fx boleh ini menjadi fx, boleh menjadi gx, tidak ada patokannya, boleh gonta-ganti. Yang penting ini syarat ini terpenuhi di dalam akar, di dalam tanda akar ini tidak boleh sama dengan 0. Baiklah, kita misalkan saja yang ini sebagai gx, oke, ini sebagai fx. Seperti ini. Jadi kita tuliskan. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Ini gx tidak boleh sama dengan 0 karena nggak ada ketemunya. Nah, dalam tanda akar ini kalau ini negatif, tidak boleh sama 0. Ini harus lebih besar dari 0, variabel di dalam akar harus lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 itu berarti apa? Positif. Berarti ini harus positif, ini harus positif. Bapak, jadi di dalam akar ini harus positif, harus bilangan positif. Akar negatif 16 tidak ada. Jadi kalau akar 16 ada, ketemu 4, berarti ini harus positif, berarti ini harus lebih besar dari 0. Jadi nama lain positif itu lebih besar dari 0. Ini harus, ini harus lebih besar daripada 0. Ini juga harus lebih besar daripada 0. Oke. Ya, ingat kunci, ya. Kunci. Ini di dalam tanda akar, apapun fungsinya, nanti nilainya harus lebih besar daripada 0 atau positif. Nama kerennya lebih besar daripada 0. Tapi nama lainnya adalah positif. Oke. Ini harus lebih besar daripada 0. Teruskan x plus 1, ini dx-nya itu kan anak pertama. Dx lebih besar dari 0. Ini kita turunkan di sini, dx-nya nilainya adalah x plus 1. Kita tuliskan lagi x plus 1. Harus lebih besar. Ya, ini tandanya sementara diabaikan. Oke, nah berarti x bilang luas lebih besar dari negatif 1. Sudah ketemu. Tuh. Oke, yang sini sebelah sini, yang sebelah kanan. Sebelah kanan ada akar lagi kan? Percayain lagi. Oke. Di saat yang pertama sini kita percayain lagi. Oke. Kalau ini g, ini efek ya. F ini bilangan yang lebih besar dari 0 atau positif. F-nya tulis 2x min 6 lebih besar daripada 0. Oke. Maka ini 2x harus lebih besar daripada 6. Negatif tinggal luas ke kanan jadi positif. Maka x-nya lebih besar dari 6 dibagi dengan 2. Maka x-nya harus lebih besar daripada 6 bagi 2. Ketemu x1 dan x2. Langkah demi langkah. Oke, ketemu. Langkah selanjutnya bergeser di sini. Oke, langkah selanjutnya sekarang persamaan. Ya, langkah selanjutnya saya bilang di sini. Langkah selanjutnya atau langkah 3 di sini. Semua akar, semua bilangan yang ada akarnya dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ini kuadratkan 2x min 6. Ini. Baiklah, kita berikan tanda kurung seperti ini biar gampang. Nah, ini dikuadratin semuanya. Nah, kedua ruas dikuadratin semuanya. Nah, lihat ya, setelah jadi seperti ini kita ambil lagi, terus kedua ruas dikuadratin. Kalau dikuadratin, bilangan yang dikuadratin, bilangan akar yang dikuadratin. Coba kalian, ya, Bapak asumsikan seperti ini. Akar 4, ya. Akar 4 dikuadratin. Oke, jadi kan ketemu akar 4 dikalikan dengan akar 4. Oke, sama dengan akar 4 kali 4 16. Oke, akar 16 4. Oh, jadi kalau bilangan
yang ada di dalam akar lalu dikuadratin ketemu bilangan itu sendiri. Jadi akar 4 dikuadratin ketemu bilangan itu sendiri. Ingat ini ya. Oke, dari sini ingat ya. Dari sini Bapak akan mencoba langsung ke soal di sini. Ingat ya. Bilangan di dalam akar dikuadratin nanti ketemunya bilangan itu sendiri. Seperti contohnya. Oke. Kita hapuskan. Bilangan yang ada di dalam akar dikuadratin maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi ini keluar jadi x plus 1 tetap lebih besar dari bilangan di dalam akar dikuadratin dengan 2x min 6 gitu ya. Lalu kita pindah ruas yang x nya kita pindah ke ruas kiri, yang selain x kita ganti ke ruas kanan. Ya, ruas x di sini 2x pindah ruas ke kiri jadi min 2x. Oke, lebih besar dari di sini tetap tulis min 6 ruas kanannya plus 1 pindah ruas ke kanan jadi min. Oke, jadi x min 2x berarti ketemunya adalah min x. Gitu kan? Kurang dari min 7. Nah, sekali lagi nih, perhatikan. X nih, perhatikan di sini. Min 7 dibagi dengan bilangan negatif. Ini ada negatif 1 sih. Min 7 dibagi dengan bilangan ruas kanan min 7 dibagi dengan bilangan negatif. Ingat tadi, kalau dibagi dengan bilangan negatif tandanya berbalik. Kalau tadi lebih dari jadi kurang dari. Seperti ini. Kalau tadi lebih dari ini jadi kurang dari. Ketemu x3 ya. Jadi ketemu x3. Jadi ada x1, ada x2, lalu kemudian ada x3. Itu min 7/1. Min 7/1 ketemu ya berapa? Ya 7 ya. Ketemunya. Jadi ketemu x3 kurang dari 7. Oke. Kalau sudah kita tentukan nilainya nih, ada min 1, ada min 1, ada lebih dari min 1, lebih dari 3, ada kurang dari 7. Selanjutnya nanti kita buat garis bilangan. Oke. Nanti kita akan Bapak akan tuliskan di sini lagi. Nanti selanjutnya kita akan buat garis bilangan. Oke ya. Nah, dari soal yang Bapak kerjakan tadi ketemu x1-nya negatif 1 ya, ingat ya tadi ya. X2-nya ketemu 3, lalu X3-nya ketemu X kurang dari 7. Sekali lagi, dari soal yang Bapak kerjakan tadi, oke, ketemu X1-nya X kurang lebih besar dari min 1, lalu X2 lebih besar dari 3, lalu X3 kurang dari 7. Ini ketemunya. Lalu langkah terakhir kita buat garis bilangan. Satu persatu kita buat. X lebih besar dari atau lebih besar atau sama dengan min 1. Ingat, kita buat garis bilangan seperti ini. Lebih besar dari min 1 kita tuliskan di sini ada tanda sama dengan di sini. Berarti min 1 di sini ya, gitu ya. Ini harus kita arsir, nggak boleh bolong, salah kalau seperti ini. Harus kita arsir karena apa? Ada tanda sama dengan. Teruskan min 1. Oke. Lebih besar dari min 1 berarti ke kanan atau kiri? Kalau lebih besar dari min 1 ke kanan. Ke kanan terus. Kasih yang kanan. Oke. Yang kedua, X lebih besar dari 3. 3 itu di mana? Min 1 di sini, berarti 3 di sana dong, ya kan? 3 di sana. 3 kira-kira di sini. Di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Ada tanda sama dengan di sini. Berarti ini kita 3 di sini aja, nggak jauh, nggak usah jauh-jauh ya. Oke. Oke, di sini berarti di sini ada angka 3. Di sini tandanya lebih besar sama dengan 3, berarti kesana lagi. Ini berarti kita lanjutkan saja ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke sana. Oke, kita lanjutkan ke sana. Kita lanjutkan ke sana. Mantap ya. Yang terakhir, X kurang dari 7. 7 itu kan berarti bagian yang paling kanan kan, kita hapuskan ke sana. Di sini ada tanda sama dengan lagi, berarti kita tuliskan seperti ini. Lihat ya, diarsir atau jangan bolong, ya. Dibikin lingkaran lalu diarsir atau diisi arsirannya seperti ini. Karena ada tanda-tanda sama dengan seperti ini. Kurang dari
Ini angka 7 kurang dari itu ke kiri atau ke kanan? Ada tanda kurang dari ke kiri. Berarti ini tandanya kurang. Kita arsip. Langkah selanjutnya, lalu kita pertemukan hasilan yang paling atas dengan yang paling bawah. Nanti sampai, nah ini, yang ini juga, ini kita hasil ke sana. Oke, kita cari yang bertumpuk. Jadi coba yang ini bertumpuk nggak? Yang ini yang belah sebelah ini bertumpuk nggak? Ini bertumpuk, ini ada arsirannya, ini enggak ya kan? Ini ada arsirannya. Tapi yang tengah enggak, berarti ini bukan daerah penyelesaian. Coba yang daerah sini. Oh ini ada arsirannya. Ini yang tengah juga ada arsirannya. Yang bawah ada arsirannya. Berarti ada arsirannya, juga ada arsirannya. Berarti ini dari sini sampai sini itu daerah penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu angkanya berapa dari sini? Ini enggak dong ya, cuma cukup dari sini saja dong, ya kan? Himpunan X sama dengan ya, X ya kan lebih besar sama dengan, karena di sini berisi dari 3 kurang dari sama dengan angka 7 itu kurang. Ini daerah penyelesaiannya. Oke, terima kasih ya untuk penyelesaian persamaan irasional. Nanti tugasnya yaitu mengakum, mengamati. Nanti insya Allah pada minggu ini kita materi lagi, perbanyak latihan soal untuk pertidaksamaan irasional dan irasional. Nanti ada 2 soal lagi yang Bapak akan sampaikan, Bapak akan ulas sampai paham untuk minggu ini. Nanti minggu depan juga kita akan berikan tes lagi ya untuk pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.